Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah dengan berbagai nikmat yang Dia karuniakan kepada kita. Alhamdulillah dapat sama-sama salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini awal kebaikan di dalam kehidupan kita di hari ini dan selanjutnya insya-Allah terus baik. Pagi ini insya-Allah kita sambung lagi pelajaran tadabbur Al-Quran, masih dalam surah Infitar. Kita mulakan ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang direjam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada
dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sungguh orang-orang yang derhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat-ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala seakan menyadarkan kita dalam keadaan kita hidup penuh dengan kenikmatan, kita lalai. Biasanya kalau dalam nikmat itu kita memang macam tak ada apa-apa. Padahal semua kenikmatan itu adalah ujian daripada Allah untuk melihat kita ini bersyukur atau tidak. Jadi setiap hari kita bangun tidur, dapat bernapas, kita dapat rezeki. Bagi yang menyadari bahawa itu adalah daripada Allah, semuanya dituntut kesyukuran. Tapi bagi yang tidak menyadari, dia kata, itu semuanya sudah otomatik, hidup dapat. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadi pikiran mereka untuk melakukan apa yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang mendapatkan nikmat. Jadi ketika orang berada dalam keadaan menikmati, tiba-tiba yang dinikmati itu hilang, berlaku bencana, barulah ketika itu mereka menyadari, sedar. Biasa kita kadang-kadang kita punya kereta, pakai saja kereta. Apabila satu ketika di tengah jalan, di tengah hutan, jam, baru kita tahu, periksa-periksa, barulah sudah selama ini pakai saja, tak cek minyak hitam. Jadi biasa seseorang apabila dia berada dalam kesenangan, dia lupa bahawa kesenangan itu datang daripada Allah. Dan dengan seseorang sedar ia ini daripada Allah, maka apa tanggungjawab yang mengiringi kenikmatan itu? Tidak lain adalah syukurnya. Apabila kenikmatan itu hilang, barulah ini di dalam ayat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika kiamat terjadi, dunia yang selama ini dia nikmati hancur, barulah dia sedar. Apa yang selama ini dirinya perbuat. Oleh itu, jangan sampai kehidupan yang sedia ada, kenikmatan yang ada pada kita ini menjadikan kita lupa kepada Allah
dan lupa itu merupakan satu tipuan daripada kenikmatan dunia. Oleh itu, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menipu kamu sehingga kamu derhaka kepada Allah itu apa? Sebab kita tak sedar bahawa kenikmatan ini daripada Allah, dan satu ketika kenikmatan ini akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini bagaimana seseorang memandangnya itu bertingkat-tingkat. Kalau yang paham tentang dunia, tentang akhirat itu, dia cuma mengatakan dunianya terlalu sesaat, terlalu singkat, sesaat. Dan dunia itu tidak lain hanyalah kesempatan untuk taat. Dunia itu sesaat dan ia hanyalah kesempatan untuk taat. Oleh itu kalau kita tengok orang yang semua yang dia lakukan hanya untuk ketaatan kepada Allah, untuk akhirat, jadi jangan heran, jangan pula kita kata kesian dia, hidupnya tak ada apa orang kata, tak ada life. Dia ingatnya akhirat, padahal dia pula tengok kita, sian dia. Jadi masing-masing orang ini berdasarkan kepahaman, berdasarkan kesedaran, yang tinggi, yang tengah, yang rendah itu berbeda-beda. Kalau kita cerita kisah para sahabat yang berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ada dalam kehidupan mereka? Mana ada tile? Mana ada sejadah? Mana ada kilang dulu? Tidak ada. Debu. Mana ada dinding macam ini? Mana ada cahaya lampu? Ini pun ada cahaya tak cari-cari, mana cahaya? Sebab selalunya terang gitu. Kalau kita bayangkan dulu, tak ada. Tapi dari segi yang lain perjuangan mereka, subhanallah, ketika kita membaca bagaimana mereka berjuang, bergerak, menyebarkan Islam, seakan-akan mereka itu ada kereta yang canggih. Seorang pergi ke Yaman, seorang pergi ke Madinah dihantar waktu zaman Makkah, seorang pergi dihantar ke Mesir, ke Habasyah. Jadi kalau ingat ceritanya tu seakan-akan kita membayangkan senang aja. Kalau sekarang dihantar ke Kuala Lumpur, beli kapal terbang, naik kapal terbang, mana ada. Jadi ketika kita melihat kehidupan physically sangat dhaif, tapi ketika kita melihat bagaimana perjuangan mereka, kita tak terbayang kedaipan itu. Seakan tak ada kedaipan. Artinya apa? Mereka mempunyai satu kepahaman yang tinggi. Innal aisha lal aisha illal akhirah. Sesungguhnya kehidupan itu tiada kehidupan melainkan akhirat. Orang kalau sudah macam itu, ini sekarang ni alhamdulillah duduk di masjid, tadabbur Quran, balik rumah itu dah gelisah, apa lagi nak buat? Santai apa? Berhibur dulu. Dia pikir kalau
datang saatnya panggilan ke akhirat dalam keadaan macam itu, gelisah. Buat lagi. Itulah kita mendapat gambaran daripada Rasulullah SAW. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasi pada saat zaman aku, kata Rasulullah SAW. Sebab memang daya juangnya, Masya Allah. Jadi tidak tertipu dengan dunia, karena memang ketika itu dunia apalah, dia kata. Oleh itu di sini Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu lupa, mungkin kalau sekarang kita katakan lupa ni tidak melaksanakan kerja-kerja solat, puasa, tapi dulu kehidupannya setiap hari dakwah, setiap hari perjuangan. Dan setiap hari diisi dengan kesyukuran. Sedikit nikmat pun, Masya Allah bersyukur. Sampai satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang lapar sangat, keluar rumah di tengah hari yang panas, berjumpa dengan Abu Bakar. Rasulullah tanya, apa yang menyebabkan engkau keluar di tengah hari panas ini? Kata, lapar sangat ya Rasulullah. Rasulullah ajak pergi ke rumah seorang sahabat yang biasa dia ada simpanan makanan. Kita pergi. Sampai di sana dapat apa? Korma. Korma itu bayangkanlah. Korma dibelah dua, dia makan satu simpan. Tadi kau kata lapar. Kenapa tak makan habis? Di rumah pun ada yang lapar. Maknanya satu korma bagi dua. Jadi kalau kenyangnya mereka itu taklah macam kita sekarang. Masya Allah, ada cencaluknya, ada umainya. Apalagi asam pedasnya. Ya, gorengnya, kalau kita tak selera dengan yang goreng ada. Masya Allah. Oleh itu, kalau kita dapat semua itu tidak apa, tapi bersyukur. Yang tidak patutnya ini dalam kesenangan itu lupa. Tak sebanding perjuangan kita dengan orang-orang yang dulu nikmatnya tidak sebanyak yang kita dapat. Maka ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menipumu sehingga kamu derhaka kepada Allah itu apa? Adakah yang menipumu kenikmatan dunia? Mintalah ya Allah tarik balik dunia. Mana ada orang mau berdoa supaya ditarik balik dunia? Sebab ada orang kalau diberi tugas, dia berat, dia tidak mampu, dia kata, tolonglah, saya tidak dapat. Cari orang lain saja. Gitu. Coba sekali-sekali, ya Allah, tolonglah, ambil dunia. Bagi saja orang lain, saya tidak mampu. Sebab dengan dunia yang engkau bagi, saya semakin lupa kepada Allah. Tidak ada orang macam itu. Karena tidak ada, maka rubah dari sudut yang lain. Jangan kita tertipu dengan apa yang kita miliki sehingga kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai
manusia yang akan mati, yang akan dihisab, yang akan diletakkan mengikut apa yang kita lakukan sekarang, surga atau neraka gitu. Kalla, sekali-kali jangan seperti itu. Jangan sampai kamu tertipu. Dan sebabnya adalah kamu mendustakan agama, kamu mendustakan hari pembalasan. Jadi kalau kita tidak menyadari akan adanya hari pembalasan, macam itulah. Saya semalam ada teman-teman hantar video. Saya tidak tahu, mungkin surau ini juga ada hantar. Mungkin saya elok juga cerita. Jadi ini alim daripada Syria. Jadi dia bercerita dan dia kata ini real, bukan dongeng. Dia kata real. Apa realnya? Seorang ibu menghantar anaknya untuk dikubur. Ada dengan cerita dikubur. Jadi penggali kubur itu dia buatlah macam biasa dia buat. Apabila diturunkan mayat itu untuk dikubur, dia tengok kubur itu berubah menjadi taman indah. Kan selalu kita berdoa, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman daripada taman-taman syurga. Dia tengok taman syurga. Jadi apabila dia turunkan mayat, kemudian ada dua orang terus bawa si mayat itu. Jadi dia pun pingsan. Rupa-rupanya apa yang berlaku itu hanya dia yang lihat, yang lain tak tengok lah. Yang lain tengok dia pingsan, jadi diangkat lah. Tapi dia tak ceritalah, diam je. Selepas berapa masa, sebulan, perempuan yang sama datang lagi dan bawa seorang anak lagi. Pun begitu juga. Tapi kali ini dia tidak pingsan sebab dia sudah tengok. Dan orangnya yang menghantar itu ibu yang sama. Selepas itu selesai, dia pun jumpa dengan si ibu tadi. Dia tanya, kamu dari mana? Kamu siapa? Boleh terangkan yang pertama ini siapa dan yang sekarang siapa? Sebab saya tengok kamu yang dulu pun ada, yang kemudian ada. Dan waktu kubur itu tak ramai yang datang. Maknanya bukan orang penting lah. Tak ramai, sikit saja orang, macam orang tak kenal gitu. Jadi si ibu mula-mula terkejut, apa hal kau nak ini? Tentu aku tahulah siapa anak yang dikubur, dua-duanya anak aku gitu. Kau nak uji apa? Siapa dia, apa buahnya? Aku tahulah, dia kata. Tak, saya nak tahu. Jadi dia kata yang pertama itu talibul ilmi, hidupnya menuntut ilmu. Dan yang kedua itu dia ini seorang pekerja. Dia bekerja, tapi hasil daripada kerjanya dia membiayai orang lain untuk menuntut ilmu. Dua-duanya.
Jadi dia ceritakanlah apa yang dia tengok, dia kata. Selepas itu dia pun tinggal kerja apa? Gali kubur. Dia tinggal, dia pergi ke masjid yang terbesar di Damas, dan dia jumpa seorang imam di sana. Dia kata, sekarang saya mau belajar. Jadi si imam tanya, umur kau berapa? Sekitar 40-50 lah dia kata. Jadi dia kata 40 tahun selama ini engkau buat apa aja, dia kata. Baru sekarang nak belajar, dia kata. Tak apalah, yang penting kau nak belajar. Menuntut ilmu. Ingat dulu orang-orang tua kalau dia nuntut ilmu itu, dia tahu jadual. Nuntut ilmu, sini dia pergi, ke sana dia pergi, ke sana dia pergi. Jadi sanggup meninggalkan yang lain karena menuntut ilmu. Jangan kita tidak ambil peluang. Jadi itu dikata bukan dongeng, memang kisah. Dan sekarang itu dah jadi orang alim pula yang menuntut ilmu itu. Syekh apa? Nanti saya entahlah, ada kalau tak salah ada dia punya ini. Cuma orang tengok orang Arab cakap dia tak kisah. Jadi kehidupan di dunia ini dengan kenikmatan yang ada kadang-kadang menjadikan kita lupa untuk mencari apa yang sepatutnya kita amalkan sebagai bekalan untuk akhirat. Jadi yang kita cari ini sesuatu yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dah jamin kita dah. Dia silahkanlah, tapi jangan sampai kita lupa sehingga kita ketika dunia hancur barulah kita Allah menyesalnya, kan gitu. Macam budak-budak misalnya, sebenarnya hari-hari mesti belajar. Tapi tiba-tiba diberitahu ujian dekat. Pun kadang-kadang tak sedar lagi. Ditulis di sekolah 500 hari kan gitu. 499. Terus sampai ada juga yang tak sedar juga. Coba kita macam itu, mati 500 hari lagi gitu. 499 terus. Dan semua yang ada kita miliki ini semua akan kita tinggal. Masya-Allah. Jadi sebabnya adalah tukadzibuna biddin, kamu mendustakan adanya hari pembalasan. Yalah, coba kita rasa kita tidak akan dihisab, kita tidak akan dikira. Kalau kita merasa kita akan dikira, maknanya setiap saat ketika kita nak melakukan sesuatu, ini nanti dikira nih. Wa inna alaikum lahafizin. Kalau sekarang kita pergi ke mana-mana itu tengok tempat ini dalam pengawasan CCTV, gitu ya. Jadi kita pun nampak. Rupa-rupanya sejak dahulu dikata apa? Wa inna alaikum lahafizin. Apa di situ? Sesungguhnya bagi kalian adalah apa? Malaikat-malaikat yang menjaga. Kiraman katibin. Kiraman katibin itu, minta maaf lah kalau sekarang ni kadang-kadang ada penjaga boleh terima rasuah. Jangan catat lah, saya masuk malam ini.
Diam-diam ini duit. Ada seorang, dia bukan muslim lah, dia kaya raya. Dia cerita dia nak beli satu bangunan yang mahal. Jadi cara belinya tu bukan harganya sekian, tak, dia buka harga mula sekian. Jadi siapa yang berani lagi, mula-mula misalnya 500.000, itu yang paling atas tu misalnya, bangunan paling atas, dia dalam lelong. 500.000, ada yang berani lagi 600.000. Okey, sekarang 600.000 untuk Tuan Haji Ismail. Dia kata, ada siapa lagi? Yang ketiga tu. Terus dia bagi orang yang buat lelong itu, dia bagi duit. Kau jangan sambung lagi, ya. Okey, 600.000, 500. Dia kata, saya ada, okey, tak ada lagi, ketuk, ada lagi, kamu dapat. Padahal dia di sini dia kata, wa inna alaikum lahafizin, bagi kamu adalah malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman katibin. Apa? Mereka adalah mempunyai sifat mulia. Mana boleh main tipu, tidak ada. Kiraman katibin, dia selalu tulis sebab mengikut perintah Allah. Dia tak kisah. Sebab zaman sekarang ni, Allah, ada mahkamah. Yalah, kalau yang tak ada kemampuan, susah. Jadi hanya nanti mahkamah Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan, Maha Adil. Ya'lamuna ma taf'alun. Jadi mereka pun dia catat, dan tidak ada sesuatu yang berlaku melainkan dia tahu. Oleh itu yang baik memang ori baik. Yang jahat memang ori jahat. Sekarang kita susah mau tahu. Ini baik ke tidak baik, kita tidak tahu niatnya macam mana. Ini ikhlas ke tidak ikhlas, kita tidak tahu. Sebab yang tahu nanti Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul ke atau action saja ke? Kita tidak tahu. Tapi berdasarkan penilaian daripada malaikat, maka yang baik memang baik. Innal abrara lafi na'im. Jadi yang baik mengikut penilaian daripada para malaikat, daripada Allah, lafi na'im. Mereka akan masuk ke dalam apa? Syurga yang penuh dengan kenikmatan. Oleh itu, bukan sahaja amal, tetapi bagaimana ketika kita beramal, ikhlas atau tidak. Itu amalan kecil tapi dia ikhlas, besar nilainya di sisi Allah. Amalan besar tapi dia tidak ikhlas, habis. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, bir, abrar itu orang-orang yang baik. Birrul walidain maknanya berbuat baik kepada ibu bapa. Wa innal fujjara, dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka, lafi jahim, benar-benar di dalam neraka. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk ke dalam neraka pada hari pembalasan nanti.
Subhanallah, kita belum habis pengajian, air sudah datang. Yaslaunaha yaumuddin wa ma hum anha bighaibin. Jadi kalau sudah ditentukan seseorang itu masuk ke dalam neraka, jangan haraplah boleh lepas. Jangan pikir boleh lepas. Makanya kita kena ingat bahawa kita sedang berjalan menuju Tuhan kita, dan pada saat datang kematian kita berada di dalam kebaikan. Itu yang kita minta, husnul khatimah. Itu yang perlu kita ingat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan wa ma adraka ma yaumuddin. Jadi dengan pertanyaan, selalunya dengan pertanyaan ni orang, bangun. Yang ngantuk pun bangun ditanya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Takut disuruh jawab, bangun. Jadi Allah bertanya itu sebagai perhatian kepada yang ditanya. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian, apakah kamu tahu apa hari pembalasan itu? Ini dia. Allah sendiri yang bertanya, Allah sendiri yang memberi penjelasan. Jadi setelah ditanya itu, supaya yang ditanya itu bukan Allah nak tahu jawaban dari dia, tak, supaya bersiap sedia untuk menerima kepahaman ini. Apa? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari tidak kuasa seseorang bagi seseorang sedikit pun. Maknanya seseorang tidak boleh menolong diri orang lain. Yauma la yajzi walidun an waladih. Pada hari seorang ayah tak dapat tolong anak. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Begitu juga anak tak boleh tolong ayahnya sikit pun. Jadi masing-masing akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amalnya lah yang boleh tolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari ketika seseorang lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abih, dari ibu dan ayahnya. Lari. Artinya tak kisah. Wa sahibatihi wa bani, dan istri dan juga anak-anaknya. Kenapa? Pada hari itu setiap orang mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Kadang-kadang si ayah sibuk dan sedang ada problem, anaknya nak mendapat belayan, ibu tolong. Nak, jangan kacau ayah. Ayah sedang pening pala, sedang sibuk. Jadi ketika itu masing-masing orang itu memikirkan dirinya, tak dapat memikirkan yang lain. Jadi siapa yang boleh tolong? Inilah kesempatan ini di dunia ini. Kesempatan di dunia. Kepahaman kita akan hal ini itu dia berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau orang yang tak kisah dengan akhirat, itu yang tidak percaya dengan hari pembalasan, mana dia pikir pun go ahead saja. Tidak ada halal haram,
lantak saja. Tapi orang yang dia tidak mau gambling, tidak mau berjudi, betul ke tidak? Betul ke tidak? Ini udah Nabi SAW dah bagi tahu, betul lah tu. Gitu. Ini udah ada Al-Quran cakap, betul lah tu. Apalagi kita nak? Betul tidak? Betul tidak? Dia bukan kita hari ini tengok ini ada udang ke tidak di sungai. Tengok lagi apa air, warna air. Tengok lagi dia dah jelas memang ada. Itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan untuk kita memiliki keyakinan bahwa kita ini diberi kehidupan adalah kesempatan untuk taat. Dan apabila berakhir kehidupan, dah tak ada lagi taat ketika itu. Ketika itulah yang ada sama ada kenikmatan ataupun kecelakaan dan kebinasaan. Dan setiap orang kalau ikut fitrahnya tidak mau mendapatkan kecelakaan. Tetapi itulah dia fitnah dunia. Fitnah dunia itu macam mana? Ada sihir, Harut Marut itu dia punya kemampuan menyihir, dan sihir dia itu jahat, memisahkan suami dengan istri. Tapi dunia itu dia ada sihirnya lagi jahat, memisahkan manusia dengan penciptanya. Jadi sihir dunia lagi jahat daripada segala sihir-sihir yang lain. Ingat tak ketika tsunami, semua rumah roboh, orang pergi ke masjid. Jadi masjid penuh, daripada bawah sampai atas tu orang. Yang penting dapat berada di masjidnya. Takkan nak tunggu tsunami. Gitu kan. Subhanallah. Tengok dunia. Kalau sudah hilang dunianya, baru orang itu tidak kena sihir. Ini masih ada dunia itu macam terkena sihir. Jadi jahatnya sihir dunia. Tapi sihir dunia itu jangan salahkan dunia. Sebab kita juga yang minta dunia. Ya Allah bagilah, ya Allah bagilah. Dulu tak punya bini, ya Allah bagilah bini. Dah ada bini, ya Allah bagilah anak, kan? Ya Allah dulu rezeki cukup hanya anak satu. Sekarang anak sudah tambah, bagilah lagi, bagilah. Jadi dunia itu dia mari bagi kita. Saya ni sekarang duduk di di Jepang. Jadi dah mula-mula pindah itu kita macam janji lah, jangan banyak-banyak bawa barang ya. Jadi rumah tu nyaman, tidak banyak barang. Tapi dah time datang tetamu, dia kata kita pinggan tak cukup lah, masuk pinggan, lama-lama rumah penuh. Dia macam itu, dunia tak terasa. Tambah. Mula-mula datang luas, sudah sempit dia kata, tambah lagi extension. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan dengan kita duduk macam ini, duduk baca apa sebenarnya dalam Quran. Mudah-mudahan ini menjadi satu kekuatan untuk kita dapat istiqamah. Takutnya takut kita. Sekarang nyalah tandanya kita takut kan. Salat pun tidak rapat-rapat.
Kadang-kadang ada juga yang mendapat dah pergi ke surau pun tak boleh rapat-rapat, bagus kat rumah. Subhanallah. Kalau yang macam ini kita takut. Jadi marilah kita takut kepada Allah, tapi bukan kita lari daripada Allah, tapi kita lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini sajalah 6.30 cukup. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kita baca tasbih kifarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah terima permohonan kita, Allah beri manfaat ilmu kita, dan Allah terima amal-amal yang kita lakukan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.